Kisah Abdul Halim pakai resep gila ubah desa miskin bekas galian tambang batu kapur jadi kampung miliarder. Sebuah lahan di desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang mulanya bekas galian tambang batu kapur berubah menjadi tempat wisata yang indah. Menyuguhkan latar belakang pemandangan Bukit Batu Kapur yang instagramable, lokasi wisata baru ini kini menjadi primadona wisata warga Gresik dan sekitarnya seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan hingga Tuban. Tempat wisata itu bernama Selo Tirtogiri, Setigi, seluas 6 hektare. Berkat kemajuan wisatanya, kini desa yang dulunya miskin itu telah menjelma menjadi desa miliarder. Selain kekompakan warganya, ada sosok pemuda yang menahkodai bangkitnya desa Sekapuk dari keterpurukan. Dia adalah Abdul Halim, tokoh pemuda desa Sekapuk yang dipercaya warga sebagai kepala desa sejak akhir 2017 lalu. Kepala desa nyentrik berambut gondrong dan berjenggot panjang itu menceritakan, tidak mudah mengubah wajah desa tempat kelahirannya hingga menjadi seperti sekarang. Mantan nahkoda kapal ini lantas membuka resep bagaimana mengomandoi warga desanya untuk bangkit dari status miskin dan tertinggal. Resepnya, kata dia, harus gila, yang merupakan akronim dari gagasan, ide, langsung dan aksi. Desa Sekapuk awalnya masuk kategori desa tertinggal dengan kesenjangan sosialnya tinggi, kumuh serta rawan konflik sosial. Namun, Abdul sukses mengubah pola pikir warga sehingga memanfaatkan potensi yang ada yang bisa dikembangkan di desa itu. Sabar menghadapi gunjingan, pertentangan, gunjingan, hingga perlawanan nyata juga pernah dilaluinya, namun dia tetap bersabar. Dia meyakini apa yang dia lakukan suatu saat akan berharga bagi warga desa. Dulu lahan wisata Setigi hanyalah tempat sampah. Saya coba bersihkan dan rapikan, bahkan di awal pembangunan Setigi, ada fasilitas warga yang dibakar warga, ujar dia. Di satu sisi dia sadar, kondisi psikologi warga saat itu ada yang belum menerima jika dirinya terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan langsung. Masih ada sentimen itu wajar, ujar pria yang kini belum genap berusia 40 tahun itu. Namun, setelah berjalan 2 tahun, warga mulai merasakan dampaknya. Semakin populernya wisata Setigi secara tidak langsung juga mengangkat perekonomian warga desa Sekapuk. Warga mulai merasakan dampak ekonomi dengan menggerakkan sektor jasa dan UMKM produk makanan dan minuman seiring dengan semakin ramainya pengunjung wisata Setigi. Hanya dalam 3 tahun, di desa itu terbuka lapangan kerja bagi 899 kepala keluarga. Alhamdulillah dari masyarakat yang pendapatan awalnya Rp400.000 sebulan bisa menjadi kisaran Rp6 hingga 7 juta per bulan, ujar Abdul Halim. Populer disebut desa miliarder. Hasil unit usaha di desa tersebut menyentuh angka miliaran rupiah per tahun. Begitu juga dengan pendapatan yang masuk ke pemerintah desanya. Tak heran desa berpenduduk lebih dari 6.000 warga itu belakangan populer dengan sebutan desa miliarder. Ketua BUMDes Sekapuk Asjudi mengatakan, pihaknya saat ini menggerakkan 5 unit usaha. Jadi, selain wisata Setigi, juga perusahaan air masyarakat, PAM, usaha multi jasa yang melayani simpan pinjam masyarakat, pengolahan sampah masyarakat, serta pengolahan tambang. Dari usaha-usaha tersebut, tahun lalu BUMDes berhasil meraup laba bersih sebesar 7 miliar rupiah, sehingga mampu menyumbang pendapatan asli desa, PAD, sebanyak 2.047 miliar rupiah, kata Asjudi. Pihaknya menarget laba BUMDes meningkat menjadi 9,9 miliar rupiah dan menyumbang PAD desa sebesar 3.412 miliar rupiah pada tahun ini. Sehingga, hasilnya dapat digunakan pemerintah desa untuk memberikan beasiswa kepada pelajar asal desa Sekapuk mulai SD, SMP, SMA hingga beasiswa S1 sarjana bagi anak-anak yang berprestasi dan dari keluarga kurang mampu. Kedepan kami akan berusaha memberikan insentif bagi warga yang usianya tidak lagi produktif, imbuhnya. Punya kendaraan operasional mewah. Sebagai desa miliarder, desa Sekapuk memiliki 5 kendaraan mewah untuk operasional yang dibeli secara tunai. Mobil-mobil mewah itu yakni Alphard untuk Pemdes, Grand Livina untuk kelompok ibu-ibu PKK, Mazda Double Cabin untuk wisata, Expander untuk BUMDes, dan 1 unit mobil ambulans standar. Abdul Halim menuturkan, mobil mewah tersebut adalah bagian dari apresiasi pemerintah desa kepada warganya. Ini sebagai bukti bahwa warga desa Sekapuk mampu bangkit dan sukses seperti sekarang, kata Abdul Halim. Pengembangan usaha.
Abdul Halim menuturkan, pengembangan usaha di desa ini akan terus dilakukan karena dari blueprint pembangunan yang sudah dijalankan masih 60%. Beberapa rencana pengembangan usaha yang belum terrealisasi antara lain, pembangunan hotel apung berbentuk kapal kargo di pesisir pantai desa Sekapuk. Kemudian, pembangunan komplek wisata agropolitan hingga pembangunan gedung serbaguna memanfaatkan aset tanah bengkok desa seluas 3 hektare. Karena itu, kami sedang mencari pinjaman Rp100 miliar dari perbankan. Kami yakin pasti bisa bayar. Siteplannya sudah ada, terang dia. Desa Sekapuk tercatat sebagai satu dari 697 desa di Jawa Timur yang masuk dalam kategori desa mandiri pada 2021. Hal itu berdasarkan hasil survei Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 697 desa mandiri tersebut tersebar di 29 kabupaten di Jawa Timur. 3 kabupaten dengan jumlah desa mandiri terbanyak adalah Bojonegoro 103 desa, Banyuwangi 89 desa dan Gresik 86 desa. Dengan memiliki 697 desa mandiri, Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi yang memiliki desa berstatus mandiri terbanyak dibanding provinsi lain secara nasional. Di bawahnya, ada Provinsi Jawa Barat yang memiliki 586 desa mandiri, dan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 385 desa mandiri. IDM di tahun 2021 juga mencatat di Jawa Timur terdapat 3.283 desa berstatus maju, dan 3.742 desa berkembang. Sementara status desa tertinggal dan sangat tertinggal tercatat 0, dengan kata lain tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jatim pada 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Sukaryo menuturkan, survei penilaian IDM mengukur sejumlah kategori indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial IKS, Indeks Ketahanan Ekonomi IKE, dan Indeks Ketahanan Lingkungan IKL. Dari 7.724 desa di Jawa Timur, ada 7.722 desa yang masuk pendataan IDM 2021. 2 desa yang tidak masuk dalam pendataan IDM karena tidak memenuhi kriteria pembentukan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua desa tersebut diantaranya tidak memenuhi unsur pemerintahan, wilayah dan penduduk. 2 desa tersebut berada di Kabupaten Sidoarjo yang tenggelam lumpur lapindo yaitu Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, ujar dia. Dikagumi Khofifah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengagumi wisata alam Setigi. Kekaguman itu ditujukan alam kunjungannya Juli 2020 lalu. Khofifah sampai menyebut, konsep wisata Setigi itu out of the box. Objek wisata Setigi, yang terdiri atas selo berarti batu, tirto berarti air, dan giri memiliki arti bukit. Konsep wisata Setigi ini out of the box. Di era sekarang, kita memang dituntut berpikir out of the box untuk percepatan pembangunan perekonomian desa, jangan berpikir linier, ujar Khofifah saat itu. Khofifah berharap, apa yang telah dikembangkan oleh pemerintah desa Sekapuk dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Timur. Khususnya dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan pasca pandemi wisata Setigi ini mulanya bekas tambang, daerah kumuh dan banyak sampah, sekarang menjadi income bagi masyarakat desa, ucap dia. Khofifah menginginkan badan usaha milik desa, (BUMDes), yang mengelola unit usaha tersebut tidak segera puas dengan apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa dikembangkan, areanya juga masih sangat luas, lokasi wisata ini sangat instagramable, dan banyak angle tempat wisata, ada 24 titik spot, ujar dia. Itulah kisah Kepala Desa Abdul Halim ubah desa miskin bekas galian tambang batu kapur jadi kampung miliarder.